Nah, salam ini dewe ada 10 syarat. Kalau bisa disahkan secara syariat. Kita ringkas baik. Yang pertama adalah at-ta'rif, harus menggunakan alif lam. Assalamualaikum. Tak boleh seperti kebiasaan kita. Assalamualaikum, Assalamualaikum, atau Assalamualaikum. Tidak boleh, tidak sah. Salamnya tidak sah. Harus Assalamualaikum. Dan paling minimal salam itu cuma sampai alaikum baik. Assalamualaikum. Itu sudah selesai. Warahmatullahnya hukumnya sunnah. Yang pertama harus Assalamualaikum. Yang kedua adalah harus dengan khitab, harus ada kata ganti lawan bicara. Maka tidak cukup kalau kata gantinya wong yang tidak kate. Misal nih, ketika kita Assalamualaikum kan wongnya ada. Tapi kalau wongnya tidak kate, kita pakai Assalamualaihim. Kalau Assalamualaikum itu artinya salam atas kalian, wongnya ada. Kalau Assalamualaihim, salam atas mereka, wongnya tidak kate. Nah, yang menjadi syarat di sini harus pakai Assalamualaikum. Tak boleh pakai alaihim. Harus engkau kalian yang ada. Tak boleh mereka yang tak kate. Itu syarat yang kedua. Harus Assalamualaikum. Tak boleh Assalamualaihim. Kemudian yang ketiga harus dengan bentuk jamak. Tak boleh dengan bentuk tunggal. Assalamualaika. Itu tak boleh. Harus Assalamualaikum. Atau bentuk dua. Itu pun tak boleh. Assalamualaikumah. Itu pun tidak boleh. Kemudian ayasila bainal kalimatan bi alla yajal bainahuma kalaman akhir. Kemudian syarat yang keempat adalah tak boleh ada pemisah antara assalamu dengan alaikum. Jadi ketika dia salam harus nyambung assalamualaikum. Itu harus nyambung. Tak boleh dipisah. Assalamu ya Allah alaikum. Nah, itu tak baca, tak boleh dipisah. Jadi intinya dari assalamu dengan alaikum harus tak ada pemisah kalimat yang lain. Kemudian yang kelima, tak boleh ada jeda antara assalamu dengan alaikum. Assalamualaikum, tidak boleh. Harus nyambung, harus assalamualaikum. Yang keenam, ayyakuna mustaqbilan lil qiblah bisadri. Ketika salam, dado harus menghadap ke arah kiblat. Ini yang banyak suul khatimah. Kadang ada orang sholat dari awal sampai akhir benar sholatnya. Ketika salam batal sholatnya. Kok bisa? Karena dadanya melok berputar ketika salam. Banyak uang tuh ketika salam macam ini. Assalamualaikum warahmatullah. Atau Assalamualaikum warahmatullah. Jadi badannya melok noleh ke kanan. Ketika salam kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Itu tidak boleh. Jadi sunnahnya macam mana? Ketika Assalamualaikum itu dada dan wajah tetap masih noleh ke kiblat. Warahmatullahnya baru noleh ke kanan. Jadi Assalamualaikum, dada dan kepala masih noleh ke kiblat. Warahmatullah baru noleh ke kanan. Jadi macam ini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Paham ya? Jadi Assalamualaikum masih noleh ke arah kiblat, wajah dan dada. Ketika warahmatullah baru noleh kanan dan kiri. Yang ketujuh, ala yaksida bisalam al-ihbar bal insya. Ketika dia salam, tak boleh ada tujuan cuma nunjuk tahu aja. Nah ini itu untuk bagi imam. Bagi orang yang sholat, ketika dia salam, itu tak boleh tujuan dia salam murni nunjuk tahu. Kalau sholatnya selesai. Jadi tujuan dia salam harus dengan tujuan memang dia nak salam, bukan tujuan nunjuk wong. Nah, ini banyak. Contoh macam ini. Bagi imam pun ketika dia takbir perpindahan, dia kan mengeras ke suara kan, biar makmum tuh tahu kalau dia berpindah. Kalau tujuannya cuma nunjuk tahu, maka salatnya batal. Jadi harus dengan tujuan dia memang nak menjalankan rukun di dalam rukun salat, bukan murni nunjuk tahu. Jadi ketika ditanya, "Inti ngapa takbir kuat-kuat?" Ya nak nunjuk tahu makmum, dah ada tujuan lain, dah kate batal salatnya. Sama seperti ketika imam salah di dalam sholat nih, keliru bacaan atau imam lupa rakaat, makmum apa lah yang dilakukan? Menegur imam dengan kalimat subhanallah. Kalau tujuannya hanya untuk menunjuk tahu imam, sholat makmum batal. Jadi apa tujuannya? Tujuannya berzikir plus menunjuk tahu imam.
Jadi harus ada tujuan berzikir di dalam mengucap subhanallah. Biar apa? Biar salat tidak batal. Sama juga ketika imam dia mengeraskan suara, kalau tujuannya cuma ngenjuk tahu makmum, batal salatnya. Harus ada tujuan mengerjakan kesunahan di dalam sholat. Sama seperti salam ini juga harus ada tujuan untuk memulai salam karena mengerjakan rukun sholat, bukan cuma ngenjuk tahu. Kalau niatnya hanya ngenjuk tahu makmum, sholatnya bisa batal. Kemudian yang ke-8, al-julus. Salam harus dalam posisi duduk. Tidak boleh salam dengan posisi tegak, kecuali kalau memang dia sholat tegak. Ada tidak orang sholat tegak? Sholat jenazah, atau uangnya lagi dikibet di tiang misal. Kan kita bahas kalau nak ada sholat yang tanpa bicara, tanpa ucapan, ada sholat tanpa gerakan, ada sholat tanpa dua-duanya. Sholat tanpa ucapan, sholatnya siapa? Wong bisu. Sholat tanpa gerakan, sholatnya siapa? Wong yang lagi dikibat, yang lagi kena ya dikibat, diikat, dipasung, atau lagi kena colek misal, tetap aja sholat walaupun dikibat. Ada lagi tanpa ucapan, tanpa gerakan, yaitu sholat wong bisu yang lagi dikibat, tanpa ucapan dan tanpa gerakan. Ini benar kan ini? Bukan kita bohong, di kitab ada itu. Yang ke-9, ayusmi nafsahu bisalam li'annahu ruknun qauli. Ketika kita salam, kuping kita wajib terdengar. Salam tak boleh besek-besek, minimal kuping kita dewek dengar. Makanya rukun sholat yang ucapan itu tak boleh dikerjakan dalam hati. Ada berapa rukun sholat yang ucapan? 3. Mana apa? Ada berapa? Siapa yang 5 tadi? Apa be? Coba 5. Apa be? Jangan Google. Apa coba? Yang pertama salah. Diam cap. Salah. Apa? Yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Enggak, takbiratul ihram itu apa? Kalimat akbar. Yang kedua, oh, kamu yang tahu, Om Rahmat yang dapat dari. Yang kedua apa? Al-Fatihah. Yang ketiga, salah. Yang ketiga apa? 1, 2, 3, habis. Jadi rukun ucapan itu ada 5, benar. Pertama takbiratul ihram. Ini yang wajib, yang wajib diucapkan, dilafadzkan dan terdengar di kuping. Kalau dalam hati tidak sah salatnya. Yang pertama takbir, yang kedua suratul Fatihah, yang ketiga tasyahud akhir, yang keempat sholawat, ketiga tasyahud akhir, yang kelima salam. Tidak dapat. Anak dewe yang jawab, anak dewe yang dapat berarti. Itu yang ke-9. Dan yang terakhir, ayakuna bil arabiyah. Salam harus pakai bahasa Arab, tidak boleh pakai bahasa yang lain. Wallahu a'lam.